Gimana bang caranya biar bisa bahasa Jepang anti malu? Gitu ada pertanyaan seperti itu ya. Ini ada dua kasus. Satunya buat kalian yang masih belum berangkat ke Jepang, jadi masih berjuang dapat pekerjaan atau cari sekolah. Yang kedua, kasus kedua adalah kalian udah di Jepang, udah dapat pekerjaan atau udah mulai sekolah di Jepang. Oke, kasus pertama. Kalau kalian masih belum berangkat di Jepang, masih malu-malu ngomong bahasa Jepang, wajar. Zizeng na koto da. Demo sa, hazukashi garazu ni, dong sabete miro. Itu guys, jadi jangan malu-malu ngomongnya. Kan masih belajar juga. Tipsnya ya guys, cari temen yang sama satu level, yang masih sama-sama belajar gitu. Jangan cari yang lebih pintar atau yang masih awal banget gitu. Jadi jomplang masing-masing nggak akan bisa belajar itu. Kecuali kalau kamu ngomong sama sensei atau orang native Jepang yang mau ngajarin kamu. Nah itu bagus. Kayak gitu ya guys. Nah ini buat yang pintar-pintar nih jangan sampai kamu ngejek yang belum bisa ya. Ngerti artinya yoroshiku nggak? Yoroshiku nih mas. Yoroshiku. Baik-baik ya. Kita baik-baik. Belajar baik-baik. Jangan terus yang belum bisa terus kamu jelek-jelekin gitu. Nihongo nigatijan. Kayak gitu jangan. Oke ya. Yang pinter-pinter ngajarin tuh yang belum bisa. Berjuang bareng sama adik-adiknya yang baru belajar. Itu kasus pertama guys. Yang kasus kedua ya. Sorry ya aku agak gimana gitu ya. Dulu soalnya ada pengalaman waktu belajar ditertawakan gitu. Tapi it's okay. Mukashi da. Kaku wa kaku da. Sugita koto da. Tuh yang pertama ya. Yang kedua nih, kasus kedua. Kalau kalian udah datang ke Jepang. Nah ini nih. Ini kalian ya. Nande hasugashi garu. Yute miro. Ryu wa nanda? Kalian udah datang ke Jepang, tapi masih malu-malu. Doyu gitu dah, setsumei shiro. Jelaskan, ayo kenapa? Oh. Ryu nanka nen dayo. Kamu ya udah datang di Jepang. Kalian udah melewati hal-hal yang sangat sulit gitu. Udah lewat tuh masa-masa sulit. Udah dapat pekerjaan, udah dapat panggilan, lolos wawancara. Oke, dapat beasiswa misalnya. Udah diterima di sekolah. Tinggal ngomong bahasa Jepang kenapa malu? Doste hasugashinda. Setsumei shiro. Gak ada tuh alasan kalian malu-malu. Ya. Tapi tipsnya gimana bang? Kalau udah di Jepang. Nah, yang ini masalahnya. Ini sebenarnya ya kalau kalian udah datang di Jepang, banyak nih orang-orang yang mau ngomong bahasa Jepang, apalagi orang-orang di Jepang. Ya mereka tuh mau kalian tuh ngomong bahasa Jepang. Kan bahasa mereka ya, kalau orang Jepang loh ya. Itu bahasa mereka. Kenapa kamu harus malu? Kalau kamu malu ngomong bahasa Jepang, artinya kamu malu ngomong bahasanya mereka. Gimana tuh? Jodan janeo. Jadi buat mereka, kalau lu malu-malu ngomong bahasa Jepang, buat mereka itu kayak menghina bahasa mereka. Ada orang malu-malu ngomong bahasa Indonesia gimana? Ayo. Aku malu ngomong bahasa Indonesia. Kenapa? Emang bahasa kita jelek? Suara yang dikeluarkan dalam bahasa Indonesia jelek? Nggak gitu kan? Jadi jangan malu-malu. Oke, kalau misalnya belum pede, nah mungkin yang ini bisa diatasi, bisa ada tips-tipsnya gitu. Kalau yang kasus pertama kamu belum datang ke Jepang, itu kasusnya kan kamu tinggal cari teman yang selevel. Nah, ketika datang di Jepang sama juga cari yang selevel, sama-sama yang belajar. Kalau ada sensei syukur. Kalau enggak, cari language partner. Cari teman yang bisa ngajak kamu ngobrol. Ya ini susah memang. Kalau orang Jepang itu memang ada yang nggak mau gitu. Ada yang nggak mau ngajarin tuh ya biasa lah ya orang-orang sibuk itu pada sibuk. Kamu gangguin ajarin dong bahasa Jepang gitu. Semane atau kalau nggak mereka mungkin bilang ceto kayak gitu. Kayak nggak ada waktu, jikan naik kayak gitu. Belajar sendiri, jibun deh, benkyou shiro kayak gitu dibilang kayak gitu kan. Apalagi yang di perusahaan ya, mereka nggak ada waktu. Mereka sibuk-sibuk sendiri. Mereka punya keluarga masing-masing. Ngajarin kamu, nggak dibayar loh. Ya nggak mau lah. Kayak gitu. Gimana terus? Nah buat yang mahasiswa
atau di sekolah bahasa, ini bagus. Bagus ya. Soalnya banyak temennya, tinggal ya cari temen lah. Kalau yang kerja, ya kayak itu tadi, masalahnya orang-orang di sekitar kalian itu sibuk semua, nggak mau ngajarin. Cari bantuan profesional, bayar, kamu harus bayar. Kalau enggak, gimana? Cari komunitas. Ya, jawabannya gitu. Di kota kalian pasti ada komunitas-komunitas belajar yang mau nemenin kamu belajar gitu. Kalau nggak ada gimana bang? Cari di online, komunitas online itu banyak. Misalnya meet up orang-orang asing yang belajar bahasa Jepang di Jepang, atau orang-orang yang mau belajar bahasa asing, atau yang mau pertukaran bahasa, orang Jepang yang pingin belajar bahasa Inggris misalnya, atau bahasa Indonesia. Cari. Di online banyak, Facebook, atau aplikasi Meetup, atau ke kantor kabupaten setempat. Shiyakusho. Datang ke sana, cari circle-circle atau komunitas-komunitas. Kalau komunitas Indonesia gimana bang? Cari kalau ada. Kalau mereka mau ngajarin, ya ayo, silakan. Kalau ada yang mau ngajarin, silakan. Pokoknya cari komunitas. Jangan sampai kalian belajarnya terus sendiri, terus karena nggak ada temen, nggak bisa berkomunikasi. Alasannya gitu. Dameda. Soinu wa iwa kita ya. Yamero. Jadi cari komunitas yang ada di sekitar kalian. TikTok tuh banyak tuh yang live. Banyak yang ngajakin ngobrol tuh. Ngajak ngomong dalam bahasa Jepang. Meskipun cuma jikosokai. Tapi kalau jikosokainya bagus, why not? Kenapa tidak? Oke? Ya yang penting gitu. Jangan sampai terus cari alasan-alasan yang nggak jelas. Malu, nggak pede. Nah, itu sebenarnya tips buat yang ekstrovert, yang nggak malu-malu ngobrol. Kalau yang nggak malu-malu ngobrol nih bagus banget nih. Komunitas itu jawabannya. Temen jawabannya. Tapi kalau kalian introvert, nah kalau introvert lain lagi guys caranya. Tipsnya sebenarnya banyak juga caranya. Yang pertama, aku selalu ngomong persiapan. Ya persiapan ya guys. Junbi shite oke. Cari deh kata-kata yang kalian ingin ucapkan, kata-kata yang biasanya diucapkan, lalu latihan. Oke ya, latihan. Jadi sebelum kalian ngomong sama orang Jepang atau orang yang bisa ngomong bahasa Jepang, kalian udah biasa ini, terbiasa latihan. Oke, bikin catatan. Nah kayak gitu. Habis itu dilatih sampai kalian hafal. Hafalnya karena mikir lo ya. Jangan sampai kayak hafalan. Tapi ya namanya juga kalimat-kalimat kan pasti hafalan juga ya. Nggak masalah sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi latihan. Cari kalimat-kalimat atau kata-kata yang banyak diucapkan, ekspresi-ekspresi, catat, dan hafalkan. Situasinya gimana, kalian pelajari. Jadi begitu diajak ngobrol sama orang, langsung itu yang keinget, jadi nggak malu-malu ngomong. Oke. Kemudian satu lagi, kalian nggak akan bisa ngucapin kata-kata atau malu ngomongin sesuatu atau kesendat-sendat ngomongnya kalau kalian nggak pernah ngucapin kata-kata itu. Ini camkan ya. Kalian kalau belum pernah ngomong satu kata, dua kata, tiga kata yang ada di dalam bahasa Jepang, kalian pasti canggung ngomongnya. Jadi at least ya, semete ikai yutte oke. Oke. Jadi minimum satu kali kalian ucapkan. Ekspresi itu juga kalian ucapkan. Minimum satu kali. Kalau bisa berkali-kali sampai ratusan kali kalian ucapkan. Oke. Jadi itu. Ucapkan berkali-kali. Atau kalau minimal ya kata-kata yang sulit itu kalian harus ucapkan satu kali. Contohnya misalnya aku contohnya ya. Kokudo Kotsusho. Nah ini nama-nama yang susah diucapkan tapi biasanya emang keluar. Kementerian Lalu Lintas di Jepang lah. Kata-kata susah seperti itu kalian harus ucapkan sekali. Kalau bisa berkali-kali sampai hafal, sampai lancar ngomongnya. Ya kayaknya cukup yapping buat kalian nih yang mau belajar bahasa Jepang. Ini jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di TikTok. Kali ini cuma satu pertanyaan. Nah, nanti jawab lagi pertanyaan yang lain di video yang lain.
おい、まだ言い訳言うのか？これからはもう恥ずかしがらずにどんどん言ってくれこの野郎。Oke, aku tunggu ya. Jangan.